Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri rabi'is tsani alladzi amarna bittaqwa wa na'malu sholihati wa nasbutu bil imanil kamilat innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi jahadu litakuna kalimatullahi al-'ulya. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Ridwan yang senantiasa mudah-mudahan diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di dalam hidup di dunia ini senantiasa membina jiwa kita dengan takwa, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Berarti kita semua sebagai umat yang beragama hendaklah selalu menjunjung tinggi, menghormati serta mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Begitu juga menjauhi larangannya dengan penuh kesabaran agar hidup kita ini mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kesabaran maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikianlah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa dan selalu bertindak sabar. Orang karena itu para hadirin sekalian, untuk memelihara iman dan takwa dan kesabaran, kita mempunyai kemudi yang dapat digunakan sebagai pemeliharaannya, yaitu hati kita. Karena itu kita harus benar-benar menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena kalau lupa menjaganya mengakibatkan terjerumus ke dalam jurang kerusakan dan kekufuran. Sebaiknya kalau kita mampu untuk menjaga hati, maka akan selamatlah iman kita dan teguhlah takwa kita dan akan lurus di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hati yang kita gunakan sebagai kemudi ini kita ibaratkan suatu benteng yang setiap detik diintai, yang setiap detik diintai oleh musuh yang hendak menyerangnya. Sedangkan penyerangnya ini kita tidak lain dan tidak asing lagi, yaitu syaitan. Sesungguhnya syaitan inilah yang menjadi musuh kita semenjak Nabi Adam dan Siti Hawa radhiyallahu anhuma turun ke bumi. Setan mengancamnya dan kepada anak-anak turunan Adam, yaitu umat manusia, terutama kita semua. Betapa celakanya kalau benteng kita, yakni hati kita, bisa jatuh ke tangan setan sehingga bisa dikuasainya Untuk menjaga kejadian itu, kita semua diwajibkan mempertahankan mati-matian yang sekuat-kuatnya hati kita. Pertama, kita selalu mengucapkan zikir dan istighfar serta semantapnya ke dalam hatinya kita di mana saja berada, bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan semuanya dan Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Yang kedua, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dikaruniai hidayah berupa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya barang siapa mendapatkan hidayah dari Allah,
maka tidak akan ada kekuatan lain yang sanggup menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada pula kekuatan lain yang sanggup membebaskannya dari kesesatan. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada kekuatan lain yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak akan ada pula kekuatan lain yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Ridwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjalani karena takwa dan iman seperti di atas, insya Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Ingatlah para hadirin sekalian, siapakah manusia yang menjadi pilihan dan siapakah generasi muda yang menjadi pilihan bagi Allah dan mendapatkan anugerah serta pengayoman bagi di hari kiamat. Nabi telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Imamun adilun wa syabun nasafi ibadatillahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahaba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun zakarullaha ta'ala khalian fafadat ainai. Rasul bersabda, 7 golongan yang akan memperoleh perlindungan di saat-saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yakni pemimpin yang jujur, yang tidak fasik, yang tidak suka melanggar larangan Allah, yang betul-betul berjuang untuk kemajuan umatnya, lagi pula bertanggung jawab atas kebaikan umatnya di dunia dan akhirat. Memang untuk membina suatu masyarakat yang sejahtera, tentram dan sentosa, perlu sekali kepada kejujuran. Karena kejujuran inilah menjadi sumber segala kebaikan. Tidak ada kejujuran dan tidak akan ada kesejahteraan yang sejati. Kalau sifat kejujuran ini dapat diamalkan oleh semua orang, niscaya di sanalah akan terjelma ketentraman, kesentosaan dan kesejahteraan yang hakiki. Yang kedua, pemuda yang giat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai pemuda di samping ia menuntut ilmu, mempercerdas otak serta mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang baik di samping itu pula ia tidak melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati pun ia sibuk belajar, kuliah, berstudi dan memperdalam ilmu serta bekerja untuk kepentingan hidup. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid, yakni hatinya orang ini selalu merindukan masjid, tempat ibadah. Ia dengan menghormati dan mengagungkan syiar Islam, agama Islam, justru masjid adalah sebagai lambang tempat pusat ibadah kepada Allah. Maka dengan itu cintanya terhadap masjid, ia selalu berusaha untuk memakmurkan masjid. Yang keempat, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, membantu dalam melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya, membedakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini, tak lain tak bukan tujuannya hanyalah agar selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak dan dirayu oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan kemuliaan, ia berkata, saya takut kepada Allah. Pemuda ini benar-benar tahu diri batas pergaulan sehingga ia sanggup menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, yakni berbuat zina, walaupun yang mengajak itu seorang yang cantik akan menjamin dengan harta bendanya. Yang keenam,
yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah seorang yang bersedekah. Kemudian sedekah itu disembunyikan, yakni sedekah dengan diam-diam, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, yakni dengan tulus ikhlas melaksanakan ibadah sedekah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa mengamalkan apa yang disampaikan dalam hadisnya Rasulullah SAW, terutama banyak berimpak sedekah. Karena di antara yang bisa mencegah, menolak balai yang turun ke muka bumi adalah dengan banyak bersedekah. Yang terakhir, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah seorang yang selalu ingat berzikir, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sunyi senyap sampai ia mencucurkan air mata. Oleh karena itu, 7 golongan manusia ini insya Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Demikianlah uraian hadis Nabi SAW sebagai kata akhir dalam khutbah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama bagi generasi muda Islam sebagai penerus tugas dan amanah dalam perjuangan pembangun dan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadun malikum barur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.